Zaman Edan. Saat ini kita semua telah hidup di periode terakhir dari akhir zaman. Tanda-tanda kehancuran seluruh aspek kehidupan sudah sangat jelas. Cetowelo-welo, mulai dari kehancuran akidah, sistem kepemimpinan, ekonomi, budaya, akhlak dan lain-lain. Kehancuran di semua aspek itu merupakan keniscayaan tanda munculnya sang imam akhir zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menata, merefresh dan memenuhi seluruh bumi ini dengan kemakmuran dan keadilan dalam semua bidang kehidupan. Saat Imam Mahdi tampil memimpin, seluruh kekayaan isi bumi ini akan dikeluarkan isinya. Begitu pula rahmat dari langit akan diturunkan semua, sehingga pada saat itu terwujud kejayaan akhir zaman YG Gilang Gemilang. Semua aspek kehidupan mencapai puncak kejayaannya, saking jayanya, sampai-sampai pada zaman itu ada umpama orang bersedekah sekarung emas tidak ada orang yang mau menerima, karena semua orang saat itu kaya raya. Gemah Ripahloh Jinawi, masa itu sudah sangat dekat. Lihatlah huru-hara dan pertentangan saat ini. Baik antar perorangan, kelompok, pemerintahan dan lain-lain. Ekonomi tampak gagah perkasa yang sesungguhnya rapuh karena sistem riba di seluruh sektor ekonomi. Laksana kayu digerogoti rayap tinggal menunggu momentum kehancuran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membangkitkan bagi umat ini seorang mujadid yang akan memperbaharui, merefresh, agamanya pada setiap awal 100 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar, Abu Daud Al-Iraqi, telah diutus kepada umat Islam sebanyak 13 orang mujadid. Mereka ini adalah pemimpin manusia yang berwatak nabi kecuali Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang sekaligus merangkap sebagai pemerintah. Tetapi di antara mereka ini, tidak seorang pun yang dapat kita katakan sebagai ketua mujadid, dan tidak ada seorang pun yang melantik, atau mengisytiharkan, atau mempopulerkan mana-mana antara mereka itu sebagai ketua mujadid. Oleh karena itu, ketua mujadid itu adalah seorang yang paling awal disebutnya tetapi paling akhir keluarnya, dan dilantik sebagai mujadid. Seperti halnya penghulu para rasul adalah yang terawal disebutnya tetapi yang terakhir keluarnya di kalangan mereka. Ketua mujadid ini adalah seorang yang sangat istimewa, seperti juga halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rasul yang sangat istimewa, dibanding sekalian rasul yang pernah diutus kepada umat manusia. Dan sangat benarlah bahwa Imam Mahdi itu adalah penghulu sekalian mujadid sekaligus juga merupakan penghulu syohibul zaman bagi umat ini. Mujadid itu juga sering disebut muhyiddin, atau yang menghidupkan agama. Banyak orang yang bergelar muhyiddin, misal Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Muhyiddin Muhammad Ibnu Arabi dan lain-lain. Tugas orang yang bergelar mujadid atau muhyiddin itu adalah merefresh agama yang mulai rusak, menservis akidah atau amaliyah yang mulai jauh dari asal atau aslinya. Makanya orang yang mempunyai gelar muhyiddin ini akan mengajarkan suatu ajaran yang seakan-akan baru, padahal itu ajaran lama, atau mengembalikan ajaran ke asal mula ajaran itu diajarkan. Karena mengembalikan ajaran itu ke asal mula, maka akan dilihat orang awam sebagai ajaran yang tidak sama dengan ajaran yang sebelumnya. Karena ajaran sebelumnya terdapat perbedaan disebabkan perbedaan orang yang menerima. Maka ajaran itu mulai bertambah dan berkurang sesuai kadar penerimaan orang terhadap suatu amaliyah. Ketika ajaran itu diservis ke bentuk yang asli yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kelihatan ajaran itu secara lahiriah seperti ajaran yang berbeda. Ajaran itu laksana motor yang berulang kali pindah tangan. Setiap pindah tangan dioprek atau dimodifikasi oleh orang yang menerima motor, diganti knalpot, roda, ganti stang dan lain-lain. Maka ketika dikembalikan kepada onderdil asli dari pabrikan,
orang menyangka itu bukan motor yang sebelumnya, dan dianggap salah. Padahal sejatinya oprekan atau modifikasi itu yang salah. Menghadapi periode terakhir dari akhir zaman, sikap kita yang terbaik adalah 1. Hindari dan jauhi hiruk-pikuk dunia yang akan menyeret kita semakin jauh dari Allah meskipun dohirnya tampak agamis. 2. Lakukan uslah untuk menggembleng diri agar siap menghadapi akhir zaman dan jangan terbawa arus pertarungan hawa nafsu. 3. Bertalaki kepada pembimbing ruhani yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Perbagus amaliyah, ihsan, yakni pengamalan syariat dan hakikat secara terpadu dan kafah. Serta lakukan amaliyah taubat secara istiqomah. Insya Allah jika kita laksanakan itu maka akan selamat, kegelapan akan tersibak, cahaya gilang gemilang akan bersinar. Wallahu alam.